hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa semuanya. Baik, apa kabar? Tentunya semua siswa diharapkan untuk dalam keadaan baik-baik saja dan berada dalam suasana sehat, aman, nyaman, dan tentram. Baik para siswa, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang komunikasi di tempat kerja. Nah, para siswa, komunikasi sebenarnya merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak terkecuali komunikasi di tempat kita bekerja. Nah, komunikasi merupakan salah satu upaya untuk membuat pendapat atau menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya. Apa sih manfaat berkomunikasi di tempat kerja? Yang pertama, manfaatnya menciptakan kepuasan kerja. Yang kedua, dapat menyelesaikan konflik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Sekarang kita lihat kelompok komunikasi. Jadi komunikasi itu dapat kita bagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kita sebut dengan komunikasi interpersonal. Artinya komunikasi dengan diri kita sendiri, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap langsung reaksi orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian komunikasi publik. Komunikasi antar seseorang pembicara dengan sejumlah orang atau khalayak ramai yang tidak bisa dikenali satu persatu. Yang berikutnya, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal maupun informal, baik langsung ataupun tidak langsung, dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita lihat komunikasi yang efektif. Apa itu komunikasi yang efektif? Menurut Stewart dan Sylvia Moss, ada 5 hal yang dianggap komunikasi yang efektif itu. Yang pertama, menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian. Sedangkan yang kedua, menghasilkan kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Yang kelima, menghasilkan tindakan nyata. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan langsung, di mana komunikator dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan langsung, di mana komunikator tidak dapat secara langsung menyampaikan pesannya. Teknik komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengar dengan aktif. Yang kedua, terampil dalam berbicara. Yang ketiga, gaya bicara yang tepat. Yang keempat, penampilan yang menarik, baik itu pakaian, pandangan, ataupun ekspresi. Yang kelima, mengingat atau biasakan mengingat nama daripada lawan bicara kita. Anak-anak sekalian, ada beberapa hambatan di dalam berkomunikasi.
Yang pertama, hambatan pada komunikator dan komunikan itu sendiri. Yang kedua, hambatan pada kode-kode atau lambang-lambang yang digunakan. Yang ketiga, hambatan pada saluran komunikasi. Yang keempat, hambatan situasi dalam berkomunikasi. Bagaimana berbicara yang efektif? Yang pertama, menetapkan sasaran. Yang kedua, mengenali pendengar. Yang ketiga, mempelajari tempat dan sarana. Yang keempat, melakukan manajemen waktu. Yang kelima, mempersiapkan bahan. Yang keenam, mengelola teknik penyampaian. Mendengar yang efektif adalah seseorang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dengan konsentrasi dan diikuti disertai usaha untuk memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Bagaimana kualitas pendengar? Yang pertama kita lihat yang bukan pendengar. Pendengar yang berpura-pura mendengarkan tetapi sesungguhnya tidak sedang mendengarkan. Yang kedua, pendengar dangkal. Pendengar yang hanya mendengarkan suara tetapi tidak mencoba memahami pesan. Yang ketiga, pendengar yang bersikap kurang perhatian adalah pendengar yang hanya mendengarkan suara dan memahami pesan tetapi sambil melakukan aktivitas lain. Berikutnya, pendengar dengan sikap bersungguh-sungguh adalah pendengar yang selalu memperhatikan dan memahami pembicaraan sehingga pesan melekat di ingatannya. Baik anak-anak sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk mengulangi video ini berulang kali sehingga Anda paham dan bisa memaknai daripada materi yang disampaikan ini. Demikian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.